Dengarkan baik-baik cerita ini supaya ini menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a aliyatun min asyraf Quraisy. Kalangan-kalangan terkemuka dari orang Quraisy berkumpul di suatu tempat. Ba'da ghurubis syams, ketika setelah matahari terbenam. Inda dhahril Ka'bah, di belakang Ka'bah, di pelataran Ka'bah, dekat Ka'bah. Faqala ba'duhum li ba'din. Mereka saling berbisik satu sama lain. Ib'atsu ila Muhammad fakallimuh. Coba kita utus kiriman ke Muhammad itu. Coba itu ngobrol sama dia, bernegosiasi kira-kira begitu ya. Mereka sudah kehabisan cara. Udah kita negosiasi aja sama Nabi Muhammad itu. Wa khasimu hatta ta'dzuru fi fa ba'atsu ilaihi inna asyrafa qaumik qad ijtama'u lak liukallimuk. Datanglah utusan, Muhammad, ada orang yang mau berkumpul, ada orang yang mau bernegosiasi, mau ngomong, mau ngobrol sama Nabi. Nabi diberikan utusan sampai kepadanya informasi bahwa para pembesar Quraisy ingin bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum Rasulullah mengira ketika pembesar-pembesar orang-orang terkemuka dari kalangan Quraisy ini dikabarkan ingin berjumpa, mengira mereka itu ingin masuk Islam. Paham? Karena itu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an, bergegas menyambut mereka, padahal mereka ingin bernegosiasi. Wa huwa yadhun annahum qad badalahum fi amrihi bad'un. Beliau mengira bahwa sudah mulai ini orang-orang Quraisy ini sudah mulai mau masuk Islam, gitu ya. Ada rasa gembira dalam hati Nabi ketika ada orang ingin memeluk Islam, karena itu artinya Nabi berhasil menyelamatkan hamba Allah dari ancaman api neraka, dari siksaannya yang kekal. Wa kana harisan yuhibbu rusydahu. Beliau itu sangat betul-betul ingin kebaikan untuk kaumnya, sekalipun mereka memerangi beliau. Wa ya'izzu alaihim hatta jalasa ilaihim. Singkat cerita, duduklah sudah rembuk, datang orang-orang Quraisy, beliau duduk menyambut, ngobrol. Faqalu, mereka bilang, ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika lina'dzura fik wa inna wallahi la na'lamu rajulan minal arab adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumik. Muhammad, kita sudah mengutus utusan. Bila ngobrol itu begitu bilang, kami tidak pernah menjumpai ada seorang laki-laki dari kalangan orang Arab yang mempengaruhi kaumnya seperti engkau mempengaruhi kaum kami. Paham maksudnya? Mereka menggambarkan Nabi Muhammad ini sudah mengocak, sudah mengobrak-abrik keyakinan mereka. Paham begitu ya? Kami tidak menjumpai ada orang Arab seperti engkau ini yang bisa mengobrak, yang bisa memberikan pengaruh sedemikian besar kepada kaumnya seperti engkau itu. Tidak pernah. Laqad syatamtal aba, engkau mencaci maki nenek moyang kami. Sebetulnya ini tuh fitnah ya. Tidak pernah ada riwayat Nabi itu mencaci maki ya. Karena bahkan ada larangan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, betul enggak? Ada larangan dalam Al-Quran, kita tidak boleh mencaci maki sesembahan umat agama sekalipun mereka dalam keyakinan kita sesat, betul enggak? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau kita mencaci maki sembahan mereka, mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, ya kan? Sebagai tindakan preventif, bahasa mahasiswanya begitu, untuk mencegah orang mencaci maki Tuhan kita, kita tidak boleh mencaci maki Tuhan. Ini mereka memfitnah Nabi. Engkau sudah mencaci maki nenek moyang kami, kata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu. Laqad syatamtal aba, na'am. Wa'ib tadin, engkau mencela agama kami. Mencela beliau tidak pernah mencela. Beliau itu hanya mengajak dan mengoreksi. Tapi lihat orang kalau dalam puncak kekufuran, dia mencari segala macam cara, memanipulasi fakta, betul enggak? Seolah-olah beliau adalah pencela dan pencaci maki, padahal tidak. Wa'ib tadin, wasafahtal ahlam, wasyatamtal aliha. Engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, padahal tidak pernah terjadi itu. Walau wahid. Tidak pernah ada satu riwayat Nabi Muhammad mencaci maki sesembahan umat agama lain. Hatta walaupun musyrik. Wa faraqtal jamaah, engkau telah memecah belah kelompok kami wahai Muhammad, kata orang-orang kafir ini. Lihat nih, orang kalau misalnya sudah puncak dalam kekufuran dan kebenciannya, sekalipun itu terbukti benar, dia akan mengucapkan kata-kata yang bisa manipulatif, kata-kata yang manipulatif yang mendistorsi fakta. Dia bilang, wa ma baqiya min qabihin illa wa qad ji'tahu fima bainana wa bainak. Jadi kalau saya terjemah bebas, tidak ada keburukan kecuali engkau sudah melakukannya wahai Muhammad. Coba bayangkan, orang-orang kafir menggambarkan Nabi sebagai pelaku keburukan sehingga tidak ada tersisa keburukan pun kecuali engkau sudah melakukannya wahai Muhammad. Kurang ajar sekali kan orang-orang kafir itu. Padahal tidak pernah itu terjadi.
Ada nggak orang zaman sekarang kayak begini? Ada. Gak mau menerima kebenaran, memanipulasi fakta, betul? Ada. Bilang Islam agama perang katanya, betul nggak? Padahal tidak. Nah sekarang akan kita jawab. Sekarang akan kita jawab. Apakah benar bahwa itu orang yang haus darah? Sebenarnya nggak perlu dijawab, nggak perlu jawab. Kita udah tahu jawabannya. Tapi lihat orang-orang zaman sekarang, rasa tidak sukanya kepada agama dibungkus dengan bahasa-bahasa. Lihatlah Islam, lihatlah agama, lihatlah begini-begini, betul? Sampai sekarang ada. Hanya mengulang-ulang saja. Logika orang zaman sekarang itu hanya mengulang-ulang logika orang terdahulu. Lihat, nanti akan sampai ujung akan kita tahu bagaimana cara penolakan orang-orang dulu sampai sekarang itu masih kita jumpai. Pola penolakannya. Fa'in kunta, nah sekarang negosiasinya ini isi negosiasinya. Fa'in kunta innama tatlub asyarafina sawwadnaka alaina. Fa'in kunta innama jita bihadzal hadis tatlubu malan jama'na laka min amwalina. Muhammad, kalau seandainya engkau datang dengan risalah ini, tujuan kamu adalah mencari harta. Jawaban mereka apa? Jama'na laka min amwalina. Kita kumpulkan semua harta kita, kita kasih kalau mau. Kalau memang engkau itu berdakwah, mengajak kepada Tuhan yang satu, memerangi kemusyrikan, tujuannya mencari duit, mencari fulus, kami akan kumpulkan harta kami akan berikan kepada engkau. Hatta takun aktsarana malan, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya raya ketimbang kami. Mereka bersedia. Artinya mereka udah kehabisan cara kan? Sudah kehabisan cara. Ini cara bicara orang yang sudah kehabisan cara. Udah, kalau emang pengen nyari duit, udah kita kasih semuanya dah. Kira-kira begitu ya. Wa in kunta innama tatlub asyarafina sawwadnaka alaik. Kalau engkau hanya mencari kemuliaan, dengan dakwah ini engkau mencari kemuliaan, kami akan jadikan engkau sebagai orang yang mulia. Wa in kunta turidu mulkan mallaknaka alaina. Kalau engkau memang pengen menjadi seorang raja, kami akan jadikan engkau sebagai raja. Negosiasi mereka. Mau duit kami kasih, mau perempuan paling cantik kami berikan, mau jabatan kami berikan, mau kerajaan kami jadikan engkau sebagai raja. Wa in kana hadzal ladzi, nah ini kurang ajarnya mereka, dengarkan. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika bima ya'tika ru'yan tarah qad ghalaba 'alaik farubbama kana dzalik badalna amwalana fi talabi tib hatta nubri'aka minhu aw na'dzura fik. Muhammad, tapi kalau seandainya yang engkau datangkan ini adalah buah dari mimpi dan angan kosong, buah kegilaan maksudnya. Kalau seandainya engkau ngomong begitu gara-gara gila, kata mereka, kita akan carikan dokter untuk menyembuhkan penyakit engkau ini. Kurang ajar sekali kan? Pertama ngomong kalau punya duit kita kasih duit dah. Mau jabatan kita kasih jabatan, pengen jadi pemimpin oke. Pengen jadi raja kita jadikan raja. Tapi kalau ini ternyata hasil kegilaanmu, kami akan carikan dokter yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Kurang ajar sekali kan? Tahu jawaban Nabi Muhammad apa? Lihat. Duit sudah terhampar, jabatan sudah diberikan, tawaran dari berbagai sisi sudah datang. Di sebuah riwayat, selain riwayat ini, beliau berkata kepada Abu Thalib, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Demi Allah wahai pamanku, lihat keteguhan dan kemantapan batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah godaan itu beliau berkata secara tegas di hadapan pamannya, demi Allah wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di sebelah kanan, bulan diletakkan di tangan sebelah kiri, supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah menampakkan agama ini, atau aku mati gara-gara mendakwahkan agama itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita, wahai anak pemuda, jangan punya mental tempe. Selama Anda berjalan dalam kebaikan, ada orang merayu, ada orang menggoda, ada orang mencoba, ada orang berusaha untuk merusak rencana baik Anda. Lihatlah yang diajarkan sama Nabi, matahari di sebelah kanan, coba itu bayangkan. Bulan di sebelah kiri, beliau tidak akan mempedulikan itu, pilihannya dua saja. Allah menampakkan agama ini karena agama ini sudah terbukti benar, atau aku mati gara-gara mendakwahkan agama ini. Pilihannya itu saja.